Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melakukan qada salat maghrib di waktu Isya? Simak videonya sampai habis. Baik, yang dinamakan salat qada adalah salat yang dilakukan di luar waktu salat tunai. Salat tunai itu adalah salat maghrib dalam waktu maghrib, dan salat Isya dalam waktu Isya itu dikatakan salat tunai. Sementara kalau kita sudah melewati waktu salat namun kita tidak salat, maka dikatakan kita orang yang meninggalkan salat, tarikus salah. Nah, tarikus salah ini ada dua kategori. Ada tarikus salah dengan secara sengaja, ada tarikus salah dengan cara tidak sengaja. Nah, kalau meninggalkan salat tanpa sengaja, itu hukumnya tidak berdosa. Kita boleh saja meninggalkan salat tanpa sengaja. Ya, bukan boleh ya, memang tidak sengaja kita tinggalkan. Contohnya apa? Kalau kita tertidur atau terlupa pada salat. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita meninggalkan salat dalam keadaan sengaja. Nah, ini yang bermasalah. Ini dosa besar. Hukumnya dosa besar, dan dosanya sangat berat sekali karena kita meninggalkan salat dengan sengaja. Bahkan satu hadis mengatakan, man taraka salatan muta'ammidan laqad kafara dhiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i ada konteks tertentu juga dalam menafsirkan hadis ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud kafir meninggalkan salat itu apabila dia meninggalkan salat tetapi dia menganggap salat itu tidak wajib baginya. Tapi selama dia menganggap salat itu wajib tapi dia meninggalkan salat karena malas dia, itu dia mendapatkan dosa besar, fasik, tapi dia tidak sampai pada derajat kafir. Itu penjelasannya. Kemudian, nah, bagaimana? Maka kalau sudah salat ditinggalkan, konsekuensinya yang pertama wajib kita mengqadanya. Biasanya orang tak akan mengqada salat kecuali dia sudah tersadar merasa salah atas perbuatannya meninggalkan salat. Nah, ketika sudah tersadar maka wajib bagi dia qada salat. Bagaimana qadanya? Ya, qada itu salatnya sama juga, salat maghrib tapi dilakukan di waktu Isya, gitu aja. Jadi salat maghrib dilakukan dalam waktu Isya. Berarti salat yang mana dulu yang perlu kita lakukan? Ya, enggak ada yang mana dulu, dua-duanya boleh. Kita boleh salat Isya dulu, boleh salat maghrib dulu. Yang jelas salat maghrib itu terkena kewajiban di atas kita. Nah, terkena kewajiban di atas kita orang yang meninggalkan salatnya. Oh, terkena kewajiban qada maksudnya ya. Terkena kewajiban qada di atas kita yang meninggalkannya. Nah, begitu. Namun salat Isya seperti biasa, salat Isya kalau dalam waktu berarti dianggap tunai, tidak berdosa kita, dan untuk maghrib wajib kita qada dan kita wajib bertobat untuk tidak meninggalkan salat lagi. Nah, tapi kalau setelah itu meninggalkan salat lagi, maka taubat lagi. Artinya qada lagi, jangan tinggalkan lagi dan berazam dalam hati tidak akan mengulangi lagi meninggalkan salat. Nah, begitu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.